Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi, yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui. Kita sediakan R kotak untuk menempatkan unsur-unsur tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kaidah perkalian ya. Yang mana ketika misal kita punya beberapa unsur, misalkan ada huruf A, B, C, D misalkan. Nah, di sini dari unsur-unsur ini ternyata N-nya itu adalah 4 karena di sini ada 4 unsur. Maka ketika kita diminta untuk menyusun dari keempat unsur ini, tinggal yang diminta disusun berapa huruf. Misalkan 4 huruf yang disusun, berarti kita kan akan membuat 4 kotak kan gitu ya. Kalau 4 huruf yang disusun, keempat-empatnya berarti disusun semua, disusun jadi 4 huruf, maka kita membuat 4 huruf. Nah, kotak pertama itu kan karena di sini ada 4 huruf, 4 unsur, berarti kotak pertama kemungkinannya adalah 4 kan gitu. Kotak kedua kemungkinannya adalah 3 ya, karena sudah dipakai 1. Kotak ketiga maka kemungkinannya atau yang bisa diisi adalah 2 dan kotak terakhir adalah 1. Itu kalau disusun 4 huruf. Nah, sekarang kalau disusun 3 huruf ya. Kalau disusun 3 huruf berarti kotak pertama itu kemungkinannya 4 karena di situ pilihannya ada 4 kan, huruf A, B, C atau D. Kotak kedua di situ 3 karena sudah dipakai 1 kan gitu. Kotak ketiga ada 2. Nah, itu kalau disusun 3 huruf dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang susunan ya, permutasi R unsur dari N unsur. Maka untuk rumusnya di sini ya, kotak pertama itu diisi dari N. Ya, tinggal tergantung N-nya berapa ya. Kalau unsurnya itu semuanya ada 10, berarti N-nya 10 dan seterusnya. Kedua berarti N-1, ketiga berarti isinya N-2, keempat itu N-3. Dan unsur ke R atau kotak terakhir ya, itu rumusnya N-R plus 1. Jadi tergantung kita diminta untuk menyusun berapa unsur kan gitu. Kalau misalkan 10, jadi kita membuat 10 kotak, berarti R-nya kan 10 ya berarti. Berarti N-10 ditambah 1, berarti nanti ketemunya adalah N-9 harusnya. Ini kalau kotak ke 10 ya. Kotak ke 10 nanti rumusnya N-9. Itu kalau 10 unsur ya. Nah, selanjutnya N permutasi R ya, N permutasi R di sini dirumuskan dengan rumus N kali N-1 kali N-2 sampai seterusnya ya, terakhir N-R plus 1 ya, tergantung unsurnya ya, total unsurnya dan unsur yang disusun. Jadi tergantung N dan R-nya. Kalau N-nya misalkan 10 ya, disusun 3 ya, berarti R-nya 3 kan gitu ya. Kalau disusun 5 berarti R-nya 5 dan seterusnya. Kalau yang contoh soal yang di atas ini ya, misalkan N-nya 4 ya kan, N-nya 4. Disusun berapa? Disusun 3 ya, berarti R-nya 3. Kalau disusun 4, keempat-empatnya disusun berarti R-nya 4 dan seterusnya.
Kita lihat lagi dari rumus permutasi tadi. Nah, sehingga kalau dikalikan dengan R min R faktorial, ya, N min R faktorial, maka akan didapat ruas kanannya. Perhatikan ruas kanan, ya. Ruas kanan kita kalikan dengan N min R faktorial, ya. Kenapa kita mengambil N min R faktorial? Ya, karena kita akan membuat di sini adalah N faktorial. Terus kenapa dimulai dari N min R faktorial? Ya, karena terakhir ini, kalau kita mengambil N min R faktorial berarti di sini adalah N, ya. Kalau rumusnya kan berarti N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya, ya kan? Nah, berarti kalau ini adalah N, maka N-nya itu adalah N, ya kan? N min R plus 1, nah, tetap, kemudian kali N min R plus 1 dikurangi 1. Nah, dikurangi 1. Kita buka kurungnya, plus 1 dikurangi 1, ya. Itu kan nanti habis. Sehingga ketemunya N min R. Nah, makanya di sini jadinya N min R. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, selanjutnya kan rumusnya N min 2, berarti kita tulis berarti N, ya, min R plus 1, karena N-nya itu adalah N min R plus 1, berarti min 2. Nah, berarti kan di sini ada plus 1 dan ada min 2 kalau kita coret, ya, sehingga sisa adalah min 1. Berarti N min R min 1. Nah, ini kan berarti jadinya N min R min 1. Nah, ini. Dan seterusnya sampai terakhir, karena ini adalah faktorial berarti terakhir harus 1, kan gitu. Ya. Kalau di sini terakhir sudah 1, berarti kita bisa merubahnya menjadi faktorial. Faktorialnya yang mana? Yang paling depan. Yang paling depan apa? N. Ya, berarti ini adalah N faktorial. N faktorial. Kemudian yang di bawahnya adalah N min R faktorial. Jadi, ya, untuk N permutasi R itu bisa dirumuskan menjadi N faktorial dibagi N min R faktorial. Kita langsung ke contoh saja. Nah, tentukan hasil dari permutasi berikut. 4 permutasi 1. Berarti di sini ada 4 unsur, ya, disusun 1, ya, disusun 1. Ya, diambil 1. Jadi N-nya itu sama dengan 4, kemudian R-nya sama dengan 1. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Berarti rumusnya kan N permutasi R itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, ya. N-nya itu 4, berarti 4 faktorial diganti. Kemudian di bawahnya dibagi 4 dikurangi 1. Nah, 4 faktorial tetap di atas, kemudian yang di bawahnya jadinya 3 faktorial karena 4 dikurangi 1. Nah, kemudian kita jabarkan yang atas, berhenti di 3 faktorial. Kenapa? Ya, karena di bawahnya ada 3, supaya bisa dicoret. Di bawahnya ada 3 faktorial. Ya, kalau dijabarkan ya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang di bawah juga sama, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sama. Nah, perkalian. Berarti ini bisa dicoret antara yang ini dengan yang ini. Sisa 4 berarti hasilnya. Sekarang yang kedua. 8 permutasi 2. Jadi ada 8 unsur disusun 2. Kan gitu. Nah, berarti kalau gitu N-nya di sini, ya, N-nya sama dengan 8, kemudian R-nya adalah 2, kan?
Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya, kita ganti di sini n-nya 8 ya, n-nya 8, kemudian r-nya 2. 8 faktorial dibagi 8 min 2 itu 6. 6 faktor ini dijabarkan berarti 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 faktorial. Berhenti di 6 faktorial, kenapa? Karena di bawahnya ada 6 faktorial. Sehingga bisa kita coret itu 6 faktorialnya, kan sama. Sehingga sisa 8 kali 7. 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, sekarang yang contoh kedua. Tentukan n jika n plus 1 permutasi 3 sama dengan 60. Nah, kita akan masukkan dulu ya rumusnya. N plus 1 permutasi 3 sama dengan 60. Ya, berarti di sini n-nya ya, di sini adalah n-nya itu sama dengan n plus 1. Kan gitu ya. N plus 1. Kemudian r-nya itu sama dengan 3. Nah, rumusnya permutasi ya, permutasi itu kan rumusnya berarti di situ n faktorial dibagi n min r faktorial, kan gitu ya. Sehingga kita ganti n-nya itu adalah n plus 1 kan, berarti tadi kan. Berarti di sini n plus 1 faktorial per, nah n-nya diganti dengan di sini n plus 1, berarti kita ganti n plus 1 ya kan, dikurangi r-nya berapa? R-nya di sini kita ganti dengan 3 faktorial. Sehingga yang atas tetap n plus 1 faktorial, kemudian yang bawah perhatikan di sini ada plus 1 sama min 3. Sehingga yang terjadi hasilnya adalah n min 2. Nah, di sini sama kan ya. Nah, jadi hasilnya di sini menjadi n plus 1 faktorial dibagi n min 2 faktorial sama dengan 60. Nah, sekarang kita akan jabarkan sehingga bisa dicoret dengan yang bawahnya, kan gitu. Sehingga bisa dicoret dengan yang bawahnya. Nah, sekarang n plus 1 faktorial berarti n plus 1 itu adalah n, kan gitu ya. Yang paling depan itu kan n, berarti kan rumusnya kan n faktorial itu sama dengan n ya kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 1 kan ya, sampai 1 ya. Nah, sekarang n-nya itu adalah n plus 1. Nah, n-nya adalah n plus 1 faktorial. Maka di sini yang di atas ini ya, yang di atas ini n-nya kita ganti dengan n plus 1. Berarti di sini adalah n plus 1 ya kan, dikali n plus 1 dikurangi 1. Nah, karena di sini ada min 1-nya. Kemudian dikali n plus 1. Nah, n plus 1, n-nya diganti n plus 1 ya, dikurangi 2. Nah, gitu, karena di sini ada min 2 dan seterusnya sampai 1 kan gitu. Kita berhenti kenapa? Karena ini sudah sama belum dengan yang di bawahnya, kan gitu. Nah, ini kalau kita hitung, kita jabarkan ini ya, kita jabarkan. Berarti n plus 1 tetap n plus 1 ya kali. Nah, di sini ada n plus 1 min 1, ada plus 1 min 1, berarti kan hilang, sisa n aja. Nah, kemudian kali, nah kita lihat dulu ini plus 1 sama min 2 berarti min 1, berarti di sini adalah n min 1. Oh, ternyata belum sama dengan yang di bawah nih, berarti kita lanjut nih. Berarti kalau dimasukkan lagi berarti min 3, berarti ya n min 3. Berarti di sini n plus 1
ya dikurangi 3. Ini kan gitu. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini hasilnya adalah kali n min 2 kan gitu. N min 2 faktorial. Kita berhenti di sini ya. Faktorial. Kenapa berhenti di situ? Karena di bawahnya nanti ada n-2 faktorial di sini ya. Nah, di sini. Nah, sehingga di sini hasilnya kan di sini ada n-2 faktorial di sini, dan di sini juga ada n-2 faktorial. Berarti kita coret aja. Sisanya adalah n plus 1 kali n min 1 itu sama dengan 60 kan gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya kita jabarkan ya, kita pecah yang 60 ini sehingga bentuknya itu sama dengan ini. Nah, di sini diketahui dipisah menjadi 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3 itu hasilnya 60. Nah, ya kan? 60. Nah, sekarang menurut ini berarti di sini n plus 1-nya adalah 5, kemudian n adalah 4, kemudian di sini n min 1-nya adalah 3. Benar apa enggak? Ya, kita lihat dulu. Ya. Kita lihat. Nah, di sini kan sama ya berarti. Ya, di sini n plus 1. Nah, berarti n plus 1 itu kan 5. Kalau n-nya itu adalah 4, maka n plus 1 adalah 5 kan gitu ya. Kalau n-nya adalah 4, maka n min 1 adalah 3. Berarti betul ya. Nah, berarti di sini ketemu n-nya itu sama dengan 4. Contoh selanjutnya. Setiap tahun sekolah mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 8 orang siswa yang mendaftarkan diri. Berapa banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut? Nah, di sini kan berarti ada n-nya berapa? N-nya ada 8. Kan kayak yang daftar kan 8. Nah, yang dipilih hanya 3. Jadi yang dipilih hanya 3, diambil 3 ya, berarti R-nya itu sama dengan 3 kan gitu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial. Hasilnya ini dicoret-coret, berarti 8 kali 7 kali 6 hasilnya 336. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.